معشر المسلمين سنة الأولين الله يوم الجمعة من الأيام حج الفقراء وعلى المساكين فإذا سئل الفقير عن الأمة فلا يكلم أحد ومن يتكلم فقد ضار ومن لا تمعن آسفوا واسمعوا وأطيعوا الله أسدوا واسمعوا وأطيعوا الله أسدوا واسمعوا وأطيعوا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أجمعين اللهم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونشكر على المعاهدين واجعل لنا من الخير فيا خير الناصرين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil imani wal ihsan al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihhul khairati kulla waqtin wa awan al-alimil ladzi la yakhfa 'alaihi khawatirul janan al-hayyil qayyumil ladzi la tawidu nafaqatuhu bimarrid dhuhuri wal azman al-karimul ladzi ta'addana bil mazidi lidawish syukran ahmaduhu hamdan yafuqul 'adda wal hisban wa ashkuruhu syukran tanalu bihi minhu mawahibar ridwan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah daimul mulki was sultan wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wijdan alimil zahiri wa man tawa alaihil janan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairatuhu min naw'il insan amma ba'du faya ayyuhal ikhwan usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi bimtisali awamirihi wa jtinabi nawahihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia nikmat taufik, hidayah dan nikmat salat berjamaah seperti yang kita akan laksanakan siang hari ini di masjid yang penuh barakah. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Habibana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah untuk senantiasa mengikuti ajaran beliau dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa
mempertahankan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua yang sudah diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi semua yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap perjalanan pasti ada rintangan, demikian pula perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba atau manusia yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mengetahui apa saja rintangan, apa saja hambatan sehingga kita jauh dari Allah, bukan dekat dengan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam hal ini Imam Ghazali menjelaskan setidaknya ada 4 rintangan atau hambatan, penghalang besar bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang bisa membuat kita jauh dari Allah adalah dunia dan perhiasannya. Tak banyak disadari bahwa salah satu sandungan besar di dalam perjalanan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dunia dan perhiasannya. Seseorang atau manusia atau hamba Allah yang ingin dekat kepada Allah bukan tidak boleh mencari dunia, bukan tidak boleh memiliki dunia, bukan tidak boleh mencintai dunia, tetapi ia tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan, tidak boleh membiarkan hati kita mengikuti keinginan dunia, tidak boleh membiarkan hati kita dikendalikan oleh dunia. Silahkan mencintai dunia, tetapi jangan sampai kita melupakan jalan Allah. Mencintai dunia merupakan fitrah manusia sebagaimana yang sudah diselipkan Allah di dalam hati mereka sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga, berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang bisa menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Secara spesifik, makhluk di sini adalah ciptaan Allah yang bernyawa dan berada di sekeliling kita, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Lebih spesifik lagi adalah manusia yang ada di sekitar kita, seperti anak, istri, keluarga, tetangga, teman, dan sebagainya. Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya
makhluk setelah menyibukkan kita selanjutnya akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kalanya makhluk tersebut bisa menjerumuskan pada keburukan. Na'udzubillah. Sebagaimana firman Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bukan berarti seseorang tidak boleh bergaul dengan makhluk, tetapi jangan sampai kita terpengaruh perilaku buruk mereka. Kita hendaknya memilih uzlah atau menjauh dari mereka, atau cukup berkumpul seperlunya dengan mereka, sehingga tujuan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi hubungan dengan makhluk bukan berarti kita memutus silaturahim dan berhenti menebar kebaikan dengan sesama, tetapi menyingkirkan segala pengaruh dan godaan yang datang dari arah mereka, menjauhi pergaulan yang tidak membawa dirinya semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, penghalang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setan. Hamba yang ingin dekat dengan Allah jangan pernah memberi kesempatan kepada setan untuk menggoda. Kita harus tetap memusuhi setan. Allah sudah menyatakan setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia dan senantiasa menyesatkan. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Yang perlu diwaspadai para jemaah sekalian adalah tipu daya setan yang sangat halus dan sangat lembut. Imam Ghazali mengutip pernyataan Yahya bin Mu'ad ar-Razi, "Asy-syaitanu farigun wa anta mashghulun, wasyaitanu yaraka wa anta la tarahu wa anta tansahu wa huwa la yansaka wa min nafsika lisyaitani a'wanun." Setan itu santai, sementara engkau sibuk. Setan itu melihatmu, sedangkan engkau tidak melihatnya. Engkau melupakannya, sedangkan setan tidak pernah melupakanmu. Lagi pula, setan itu memiliki banyak penolong di dalam menggodamu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu cara agar kita terhindar dari godaan setan adalah memperbanyak zikir dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tipu daya setan itu masuk kepada kita di saat manusia lengah, di saat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu doa yang bisa kita baca agar kita terhindar sebagai pengikut setan adalah Allahumma inni a'udzubika min atba'i khutuwatis syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mengikuti langkah-langkah setan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, penghalang kedekatan kita dengan Allah adalah nafsu, terutama nafsu ammarah yang selalu menyuruh kepada keburukan, seperti yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innan nafsa la ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah.
Al-Ghazali menjelaskan mengapa nafsu merupakan bintangan yang paling sulit ditaklukkan oleh manusia, karena nafsu merupakan musuh atau penjahat yang berada di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dapat mengendalikan nafsu, selalu berhati-hati di dalam bergaul dengan makhluk, selamat dari godaan setan dan tak terpedaya dengan godaan dunia, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita, kalimat terakhir yang disebutkan adalah kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita diberikan kemudahan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.